satu, namanya Dikbud, di dalamnya ada Dikti. Ketika dipisah terlihat sekali betapa kita tak terlalu memperhatikan dasar menengah, tapi memberikan alokasi yang besar untuk tinggi. Efeknya potret kita tadi, dari 120 juta tenaga kerja, 78 juta pendidikannya adalah pendidikan SMP ke bawah. Masuk sekolah per tahun 5,1 juta, lulus SMA per tahun 2,4 juta. Jadi 2,7 juta per angkatan hilang di jalan. Kalikan 10 tahun 20 juta, 27 juta. Terus sekalian, ini adalah concern kita semua, dan insya Allah kita ingin coba memperbaiki ini. Dari yang sudah baik saja, sudah lulus maksudnya, sudah lulus, belum tentu kualifikasinya, kompetensinya memenuhi yang diharapkan. PR kita banyak. Karena itu sekalian, kita mohon saya sampaikan tadi, doa dan juga kerja bersama. Insya Allah memajukan ini bukan tanggung jawab 1-2 orang, tapi tanggung jawab kita semua. Kalau umat Islam didorong maju, bangsa Indonesia maju. Jika kita memajukan bangsa Indonesia, umat Islam otomatis akan tertarik untuk maju pula. Jadi ini satu, kalau saya boleh istilahkan, bukan pekerjaan berat, ini pekerjaan besar. Berat atau ringan, itu bagaimana kita menjalaninya. Tapi ini persoalan besar, yang insya Allah nanti kita sama-sama bisa bereskan. Kebetulan minggu lalu, ketika kita tidak jadi berbuka puasa, saya mendapatkan tugas mewakili Presiden mengikuti KTT Oslo Education Summit di Oslo, Norwegia. Datang ke tempat itu hadir mayoritas dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, mayoritas Muslim, yaitu negara-negara ini yang mayoritas Muslim ini per tahun ada 59 juta anak yang tidak bisa sekolah per angkatan. 59 juta. Dan ketika angka itu dipaparkan, kita semua melihat luar biasa. Dan dana dunia untuk pendidikan 10 tahun terakhir ini turun 25% untuk pendidikan. Tapi di negara berkembang, di negara maju, angkanya naik hampir 20%. Di sana mengalami peningkatan untuk pendidikan, di tempat kita mengalami penurunan untuk pendidikan. Ini potret global, dan rasanya umat Islam tak bisa diam. Karena kalau diam, bukan tidak mungkin kekalahan itu akan hadir di depan kita. Jadi karena itu saatnya untuk kita sekarang rapikan barisan, tata untuk pendidikan, dan juga bicara soal dana. Tadi kalau tadi ada buku tabungan ya. Mungkin yang punya buku tabungan itu tidak begitu perkembangan zaman. Karena hari ini tabungannya e-paper, sudah tidak pakai buku lagi. Salah baca buku. Tapi saya ingin sampaikan, mulai tahun ajaran besok, setiap anak sebelum pelajaran dimulai di seluruh sekolah, baik negeri, swasta, harus membaca buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai. 15 menit, tidak ada pilihan. Yang kedua, karena minat baca kita termasuk yang paling rendah, dan ini tidak bisa dibiarkan. Sudah dicoba di beberapa kota, dan ternyata di tempat-tempat yang dilakukan pembelajaran 15 menit baca buku apa saja, sebelum pelajaran dimulai, perpustakaannya dikunjungi siswa naiknya 1400%. Hanya dengan membaca buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi insya Allah mulai tahun depan ini tahun ajaran baru besok, setiap anak wajib baca itu. Yang kedua, kita akan memulai agar setiap di sekolah dimulai hari ini dengan segala macam plus minusnya. Hari Senin tak banyak sekolah, bukan tak banyak, ada banyak sekolah yang tak lagi menyelenggarakan upacara. Di beberapa tempat yang kita menempatkan guru, ada sekolah-sekolah yang sudah 4 tahun tak upacara. Dan itu artinya anak-anaknya tak bisa menyanyikan Indonesia Raya. Dan itu fakta. Banyak yang tidak bisa menyanyikan Indonesia Raya. Panggil anak-anak kita, dudukkan, lalu tanya, bisa tidak menyanyikan lagu O Inani Keke? Terus dia akan tanya, lagu apa itu Pak? Nanti kalau kita dengarkan lagunya, dia akan bilang, ini seperti yang diusap Garuda itu ya. Lagu daerah, lagu kebangsaan tidak lagi menjadi bagian dari sekolah kita. Bismillah, kita akan kembalikan lagi mulai tahun depan sekolah-sekolah. Banyak lagi
sekalian kita ingin lakukan, tapi semuanya dilakukan per tahun ajaran, jadi baru tahun depan kita mulai. Tapi ikhtiarnya mengembalikan mutu, mengembalikan akses dan juga keperasaan kepemilikan. Jadi tahun besok pengajaran baru kita meminta kepada para orang tua antarkan anaknya ke sekolah oleh bapak dan ibunya sama-sama. Antarkan ke sekolah supaya ada proses akad, ada proses penerimaan ini, ada proses seperti perjanjian antara orang tua dengan gurunya, terima anak itu. Dan ini ingin ditradisikan, jadi mulai tahun besok setiap angkatan baru semua diantarkan. Kami sekalian mengubah pendidikan itu seperti mengubah arah kapal tanker yang panjangnya 1 kilometer. Yang kita harus kerjakan adalah memutar kemudi itu berpuluh bahkan mungkin beratus kali. Baru di kilometer ke-7 kapal tanker itu nampak belok. Di kilometer 1 sampai 7 tak nampak kelihatan belok. Lain kalau kita naik kapal speedboat, dibelokkan saat ini juga ternampak akan berubah haluan. Di sini yang kita harus sabar. Karena itu mohon doanya kita kerjakan sama-sama, ikhtiar ini kita lakukan, dan mudah-mudahan kalau lihat potret sekarang teman-teman kami itu ada di mana-mana. Di kantor kita juga begitu, sama. Ketika sudah, ini yang menarik nih kalau kami sudah menjelang pelantikan baru cerita. Dan cerita selalu panggilnya Dinda. Saya juga dulu di ini. Ternyata banyak tapi tersembunyi. Dan yang menarik, banyak yang ragu-ragu untuk bercerita. Sesudah menjelang pelantikan baru. Karena tadi pagi barusan pelantikan 25 eselon 2. Dan ketika pelantikan sesudah itu baru satu-satu cerita rupanya hijau hitam di mana-mana. Jadi menarik ini. Sekalian sekali lagi terima kasih dan secara khusus pada Ustaz Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak meluangkan untuk memberikan tausiah kepada kita. Sekali lagi pada para senior Bang Akbar, Bang Harun Kamil, Kak Taufik Ismail, juga Bang Duta Mardin. Saya sebelum akhiri saya tambah sedikit saja soal Bang Duta. Bang Duta Mardin. Bang Duta Mardin adalah tokoh masyarakat Islam di Amerika Serikat. Kita ini asal Minang, boleh berdiri juga. Bang Duta Mardin ini asal dari Minang. Beliau tokoh masyarakat Indonesia di Amerika, mendirikan IMAM, Indonesian Muslim Association in America. Jika bahasa Indonesia Himpunan Muslim Indonesia di Amerika. Himpunan Masyarakat Islam Amerika Serikat. Jadi HMIAS ya namanya. Bang Duta ini sangat aktif dan semua yang kuliah di sana generasi 90-an pasti merujuk pada Bang Duta. Beliau datang ke Indonesia bukan pulang. Beliau pulang lebaran dan akan menyiapkan pertemuan masyarakat Indonesia di luar negeri, namanya apa? Diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia nanti akan kumpul di Jakarta bulan Agustus ya, dan beliau termasuk sesepuhnya di situ. Di pergerakan Islam di Amerika, baik itu yang berkomunikasi dengan masyarakat Palestina, dengan masyarakat Saudi, Mesir yang kuat aktif di sana, Bang Duta itu wakil Indonesia di tempat-tempat itu. Terima kasih Bang. Sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebagai tuan rumah, barangkali ada kekurangan dalam kami menyambut, mohon dimaafkan. Dan sekaligus menjelang Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.